Aspirasi student. Oke. Eksperimennya. Tausiah kita pada pagi ini, tausiah yaitu kemarin kita berbicara bersama para senior, terkhusus Pak Noh, ya, tentang surat Al-Lahab. Tahu surat Al-Lahab? Apa itu Al-Lahab? Tahu tak? Abu Lahab tahu? Abu Lahab bahasa Arab, bahasa Abu Lahab. Ini pandai Lahab. Kata orang di Minang ada namanya orang yang ahli lauk, tukang lauk, tahu? Tak tahu deh. Habis kau di rumah tanyakan tuang pak, tuang, tukang lauk tu kan tuang, Ada dah. Oh apa Minang lauk pak, iya. Rencana apa kantin pakai bahasa Arab. Tapi Allah demi oleh kakak nanda, Yuda Langka. Rencana pakai bahasa Inggris. Oh jadi salah lain. Tapi lah dahulu dia pilih kawan awak. Rencana pakai bahasa Indonesia. Alanya biar dia apa? Alih anda kopi bahasa kita. Itu bahasa tinggal. Minang. Dan kalau di Ibu bahasa Jepang hilang takut kawan aku. Rencana tu Pak Doni, insya Allah jauh ke bahasa Jepang hampir. Oke. Surah Al-Lahab kita coba mengupas atau mentelaah sedikit tentang surah Al-Lahab dari ayat per ayat. Yang pertama ayat 1. Al-Lahab ayat 1 lah, soalnya lupa Pak. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tuh. Nah, apa arti sini? Binasalah tangan Abu Lahab, maka binasalah dia. Begitu ya? Binasalah tangan Abu Lahab, maka celakalah dia. Artinya apa? Siapa lagi kenal kakek sama Abu Lahab? Oke. Abu Lahab, beliau adalah paman Nabi. Beliau adalah paman Nabi. Saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau dekat dengan seseorang, awak kalau dekat jurang, ada dua kemungkinan. Kalau nyo elok, luar biasa eloknya. Kalau nyo jahit, luar biasa jahitnya. Makanya wajib terlalu dekat ke kawan. Dekat-dekatnya jangan terlalu dekat, renggang-renggangnya jangan terlalu lenggang. Kata yona, arek lunggalung, tapi jangan sampai. Ingat, Ananda, surat Al-Lahab menggambarkan bahwasanya kedekatan seorang paman dengan keponakan. Kalau paman itu berakhlak buruk, jadilah dia Abu Lahab. Kalau paman itu baik, jadilah dia Abu Thalib. Di sini menggambarkan bahwasanya binasalah tangan. Kenapa binasa tangan? Yang dengan tangan sagalo jadi. Dengan tangan anan dibuat jadi. Mau kekuasaan pakai tangan. Mau kekayaan pakai tangan. Mau menjadi jadi-jadian pakai tangan. Semua pakai tangan. Jadi kalau tangan sudah binasa, celakalah dia. Oke? Kalau tangan sudah binasa, maka celakalah hidup awak.
Apa yang menyebab, apa yang menjadi akibat kalau tangannya lagi laku? Apa yang menjadi akibat kalau Allah bersifat Abu Lahab? Ayat sesudahnya. Apa istilahnya sih? Harusnya tahu dia. Ma auna anhu maluhu wa ma kasaba. Kekayaan, harta, kekuasaan itu tuh takkan pengaruh, takkan bisa menolong kekuatan awak tadi, menolong keruntuhan awak tadi itu. Kalau awak binaso barana duit tekingan awak, barana rancak ke kerajo awak, tetapi kalau waktu binaso awalnya itu percuma oleh harta dan oleh usaha. Kalau dia bersifat Abu Lahab. Sifat Abu Lahab. Abu Lahab tu anak manusia namanya Ummu Jamil. Anak manusia itu maksud pendamping hidupnya. Ummu, oh dan mantang-mantang awak kini ko namo nang ada rancak tu namo bahasa Arab lahir di awak usulkan ke mami, adik saya sudah lahir mami, adik namanya Ummu Jamil mami. Hah? Agi itu kan bahasa awak, bahasa Indonesia Taki. Nah. Oh jadi mantang-mantang namanya bahasa Arab Ummu Jamil, anja alai. Woi, Ummu Jamil cak tu, bahasa Arab tu. Tapi itu nama siapa? Nama istrinya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab adalah orang yang menciptakan geng. Inyo semuanya. Seluruh Abu ada dia satu itu. Ketua gengnya Abu Jahal, hanya wakil ketuanya. Tambah Abu yang lainnya. Nah, orang yang menciptakan geng, apa bahasa awaknya geng itu? Apa? Skincare? Skincare. Oh, iyalah. Skincare. Ketahuan ya bahasa Inggris pandai ya. Nah, orang yang menciptakan geng itu akan melahirkan saling bullying. Ya, geng itu melahirkan bullying. Kalau ingin tidak ada bullying, jangan pakai geng. Artinya kawan kau sambo doa sadue. Nah, samurato doa sadue. Kau tak pakai geng, itu gengnya orang yang 10 besar je tuan. Geng kami orang yang belasan besar. Kalau belasan besar tidak berkumpul dengan 10 besar, kapan belasan besar? Belasan tahu kan? Kapan belasan besar bisa menjadi bangkit dalam belajarnya kalau tidak bergabung dengan 10 besar. Jadi geng itu yang menciptakan, yang pertama adalah orang yang merasa dirinya tidak pantas. Atau rasa-rasa di dirinya, misalkan awak bergabung joe, dicari je lah kawan sama Jawa. Akhirnya bang, yang dia cari itu bang, orang belasan kok, orang yang dari Sabale sampai 20, itulah dicarinya. Di 20 lagi. Mereka berbicara, mereka berkompromi, mereka bermusyawarah, bahas supaya bisa orang yang 10 besar tadi ikut ketua. Dan mereka pun akan bermusyawarah bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin bagi orang nanti bawahnya pula, orang yang 20-an besar. Inyo siap membuli itu dan inyo siap dibuli orang pula. Maka bullying itu hadirnya
Kalau kita sudah mulai berkelompok-kelompok kecil, mau tahu tak dalam kelompok kecil, kemudian melahirkan sifat-sifat yang adu domba dan asung fitnah. Asung fitnah atau asung fitanah. Oke. Itu sifat Abu Jahal. Kalau ada sifat Abu Jahal yang bullying itu, berarti mereka adalah turunan dari Abu Jahal. Yang laki-lakinya, yang produksinya turunan Ummu Jamil. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian akibat berikutnya, sayas la narun la talahab. Abu Lahab dia akan mendapatkan api yang bergejolak. Makna api bergejolak di situ, kalau awak larikan ke hal yang gaib, gaib tahu sesuatu yang belum nampak, itu adalah api neraka. Pernah nampak api neraka? Pernah ya? Tak. Maka kita membicarakan adalah api nerakanya yang di dunia. Api neraka yang di dunia kita bicarakan itu akan bergejolak kepada diri kita. Sifat api, satu, sombong. Apa sifat api? Sombong. Dua, ego tinggi. Apa tinggi? Ego tinggi. Tiga, tak mau mengalah. Makanya api itu katih larinya. Beda aja ye. Kalau ye lari ke bawahnya, kalau api katih. Tapi kalau ye gini kok banyak orang katih, tapi disedot pakai mesin. Nah, Abu Lahab tadi sifat-sifat api datang ke nyo. Inyo akan mendapatkan sifat-sifat api yang mana api itu akan melahirkan membakar dirinya seorang. Diri awak akan dibakar oleh sifat awak seorang. Kalau awak memakai sifat Abu Lahab dan Cik itu, ini banyak sifatnya mana, tapi Cik itu kita selesai. Hilang sifat bullying ku di situ, alhamdulillah. Oh, dia sudah tahu awak membuli-buli kawan lo. Abu Lahab. Dia lo. Atau orang mereka membuli kan? Abu Lahab dah. Tak boleh. Justru awak lah jadi pembuli lah. Dia kan, Abu Lahab dah. Dia tunjuk lah, Abu Lahab dah. Nampak lu orang lain, Abu Lahab dah. Kau tunjuk lah, Abu Lahab dah. Banyak Abu Lahab jadi lain. Artinya bang, kalau ada orang yang membuli itu, kita nasihati. Dan lagi itu kawan, kita jangan saling membedakan. Kita kok sama di mata Allah. Di mata Allah. Saya setelah narod dan talab. Apa lagi setelah itu? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab, dia memikul kayu bakar. Kayu bakar. Awak di rumah kalau batanak sebelum madokas pakai apa? Kayu. Kalau kayunya basah, nak nak dibakar apa lagi? Minyak panas. Asoy. Kalau asoy basah, hari hujan. Kalau minyak panas basah apa? Nah, kayu bakar bahasa Al-Quran. Kalau bahasa awaknya minyak tanah. Atau bahasa awak sesama di kampung, kuala digolong minyak tanah. Cocok mana? Ini minyak tanah. Tak bakar orang deh. Jadi kalau dikawinkan antara api sama minyak tanah, akan melahirkan kebakaran. Maka sifat minyak tanah kau lah yang dihilangkan. Sifat minyak tanah kau arti madu. Singgah di siku hinggonya. Minyak tanah kau di siku terseraknya. Tak boleh kesinan. Daya. Singgah sampai kawannya. Inilah jadi minyak tanah. Oi, yang kawan sama tak? Batu.
Dalam suah. Ini tak mesti jawab dah lain. Nah, itu sifat minyak tanah yang harus dihilangkan. Itu Ummu Jamil. Bapa Ummu Jamil namanya, bapa Abu Lahab. Apakah Abu Lahab? Pasti kan ayah Silhab. Namanya Abu Lahab, ayah Silhab. Namanya Ummu Jamil. Ibu kecantikan. Apa artinya? Abu kalau dalam bahasa Arab, ini ilmu balaghah ya. Izin Ustaz. Ilmu balaghah ya. Abu, Ummu, Ibnu itu adalah kunyah. Kunyah itu adalah menisbahkan seseorang kepada sifat tertentu. Abu Lahab, ayah Silhab, artinya ayah ayah nak cilaka, ayah nak jahit. Nama asli bukan itu. Siapa nama aslinya Abu Lahab? Ada yang tahu nama asli Abu Lahab? Tak tahu dah. Saya tahu. Nah, Ummu Jamil, ibu kecantikan. Batu. Inyo merasa cantik, inyo merasa disali orang, inyo poak, itu poak. Ongas. Wak produksi, kio sebentar di muka umum, kacau di pacik, macam ni tarui. Padahal cermin di biliknya tau. Maaf ya. Nah, apa lagi awak dalam pendidikan? Awak masih siswi. Masih siswi, bukan mahasiswi ya. Awak masih status siswi. Awak pakai gancu sekolah pakai skincare sampai wajah itu mengkilat-kilat. Ayo. Nah, yang sederhana sajalah. Biasa-biasa sajalah. Ya, oke? Biasa-biasa saja. Tak boleh lebih-lebihan terlalu itu. Kenapa? Karena kita masih siswa. Jadi kalau nanti terserahlah. Baru nanti sabuk terserah, adonan kamu menunjuk awak, adonan kamu membimbing awak. Ini kau bah di sekolah jadilah, kau tidur jalan. Iyo kalau raja dapat awak, kalau buruk bah, ada CBN. Apa katanya? Kita akan mancing keluar di tapuang. Kita mancing keluar tapuang. Ada tapuang enggak? Aku mancing. Nah, awak hitam, keputihan, itu mancing keluar tapuang tu. Sini mancing. Nah, itu sifat Ummu Jamil. Linyo tak katuan. Enggak, dia membuat dada. Okey Nanda, itulah sedikit ya. Masih ada ayatnya? Lanjutan masih ada? Apa lanjutannya? Fi jidha ablu, di lehernya tu Ummu Jamil ada tali dari sabui. Apa kalau ada JG orang tadi pakai ameh, pakai biasanya. JG tadi ganti kali ye ba. Lewat para pakai ameh. Okay? Dan dia tu mulus pula talinya. Mantap. Kalau sabui ini tak bayang tali kudo dewa. Kudo talinya dari sabui. Sabui tahu sabui. Apa tu sabui? Sabui lah apa tu? Sabui. Okay? Itu tu jadi dijadikan tali. Maksudnya tali sabui kau. Talinya tu tidak licin. Kalau di KPN di hello tergores, memedihkan, melukai diri sendiri. Lah, apa bahasa Indonesianya juga begitulah kira-kira ya. Melukai diri sendiri. Di KPN tali sabui itu kali ye, kemudian ditarik, patiannya Allah Rabbi. Artinya apa? Kalau diri ye lakukan tali, artinya itu untuk diri. Diri tahu, dapatnya pamor dia orang, dapatnya apa namanya? Kalau dapat namanya, ini di bawah orang.
Di Bogor tinyo, hanya terpanggil kesenangan, bahwa terkenal mah. Tetapi yang memanggilnya, yang membuatnya terkenal, hal yang buruk. Viral, hal yang buruk. Banyak tuh kalau gini dia viral, boleh. Apa punya HP? Ada. Aplikasi itu ada. Buat yang buruk, viral mah. Orang yang membuat buruk ingin viral, joget-joget kan, TikTok kan, snack video kan, sulit kan. Nah, dia menampilkan dirinya, dia goyang-goyang. Maaf kalau ada nama rasa jan, bukan berarti anak sekolah lain apa. Terutama nama yang itu madrasah jan. Nah, itu dia dakwah WC. Ingin viral, artinya awaklah mengabaikan tali dihewa. Ingin jopo kami dihewa, ingin jo tali sabui, atau ingin jo tali amen bermata, tergantung dari awak. Artinya, ingin viral, ingin terkenal, tergantung terkenal pakai apa. Kalau terkenalnya pakai hal yang negatif, jadilah dia turunan Ummu Jamil. Terkenal dengan hal yang positif dan memotivasi, jadilah dia Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ananda, Bapak Ibu semuanya, ananda yang kami cintai, itulah sedikit tausiah untuk kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.